Para saudara, hari ini tanggal 20 Juli 2021, hari Selasa. Karmel merayakan Nabi Elia sebagai bapak dan inspirator Karmel. Bulan Juli adalah bulan yang indah bagi Karmel. Bulan tanggal 16 Juli kami merayakan Maria Bunda Karmel. Tanggal 20 Juli merayakan Nabi Elia. Dua tokoh penting di dalam spiritualitas Karmel. Karmel berkaitan dengan Elia karena di tempat di Gunung Karmel inilah Nabi Elia memiliki sekolah para nabi. Dia mempunyai para murid, para pengikut, para nabi, menjadi tempat mereka bertapa dan mencari kehendak Allah. Dan Nabi Elia bagi Karmel merupakan inspirasi karena hidup doanya begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Dia sebagai orang kampung, orang yang gak ada, katakanlah gak ada artinya, gak punya latar belakang yang kuat. Tetapi dipanggil Tuhan untuk menegur Raja Ahab yang telah menduakan Allah dengan Baal. Karena istrinya Yezebel adalah putri seorang imam dewa Baal. Lalu Elia menegur Ahab bahwa 3,5 tahun akan ada kekeringan, tidak akan ada hujan. Dan apa yang dilakukan oleh Elia? Dia bertapa menyendiri, menyembunyi di sungai Kerit. Sungai, kalau tidak hujan berarti sungai itu, sampai akhirnya sungai itu kering. Baru 3,5 tahun dia keluar. Dia bergaul dengan Allah, mendengarkan suara Allah. Lalu dipanggil ke janda Sarfat yang akan mati karena tidak punya apa-apa. Lalu karena dia mau melayani Elia, maka tepung dan minyak tidak akan habis. Kata-kata Elia adalah kata-kata the power of Elia, karena the power of God's love, God's message. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dan sungguh luar biasa peranan Elia mengatakan kepada Ahab untuk kembali kepada Yahweh atau kepada Baal. Raja ditegur. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Terjadi pertandingan antara nabi-nabi Baal dengan Elia seorang diri. Kita tahu di Gunung Karmel ratusan nabi Baal digorok karena mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Baal, tidak berhasil. Elia berdoa dan muncul api yang membakar persembahan Elia, yang sapi yang sudah disiram air dan habis terbakar oleh kuasa Allah. Tapi Elia adalah orang yang luar biasa, orang yang hebat. Ya, maka dia pergi ke Gunung Karmel dan dia berdoa, dan dia melihat ada awan kecil setelah 7 kali berdoa berterus-terus, angka 7 angka kesempurnaan, lalu muncul hujan. Kekeringan tapi hujan. Ya, Maryam dilihat, bagi Karmel dilihat awan itu adalah Maria yang menurunkan hujan rahmat kepada umat manusia yang kekeringan. Maka ketika dia ancam oleh Yezebel karena membunuh nabi-nabi palsu dari Baal, Elia frustrasi, dikejar, dia mau dibunuh. Lalu dia menyendiri lagi dalam keheningan, dalam kefrustrasian. Lalu malaikat datang kepadanya, memberi makan, tidur lagi, frustrasi. Orang frustrasi tidur lagi. Sampai 3 kali ya, malaikat datang berupa burung gagak, diberi makan. Dan dia berjalan dari Israel menuju tanah Horeb, menuju Gunung Sinai, kembali ke akar, kembali ke dasar, di mana Tuhan mewartakan kabar gembira kepada Musa. Dan sekarang Elia mendapatkan kabar gembira dan pengalaman akan Allah, mengubah apa yang dia pikirkan bahwa Allah hadir dalam badai, Allah hadir dalam angin, Allah hadir di gempa. Ternyata tidak. Allah hadir dalam kesunyian, keheningan. Di Kerit dia dalam hening dan sunyi mengenal kehendak Allah. Ketika perjalanan dari Israel ke Mesir 40 hari 40 malam dalam keheningan, kesendirian. Saudara, pertanyaan kami semua, pertanyaan kita semua, apakah kita ingin menjadi alat pilihan Allah yang kuat, yang hebat dan berdikdaya? Menjadi Karmelit bukanlah menjadi orang yang gampang, yang mudah, tapi memiliki dasar kokoh, tangguh, kuat. Tapi pada saat yang sama dia rapuh, dia lemah, dia berdosa.
Tapi Tuhan sungguh-sungguh mengubah Elia. Saudara, kematiannya luar biasa. Dia tidak mati tapi dia naik ke surga dengan kereta berapi. Luar biasa. Dan kemudian dalam pengalaman Yesus, penampakan di atas gunung, Musa dan Elia tampil bersama-sama. Dua tokoh perjanjian lama yang luar biasa. Karmel menggabungkan, ada kontinuitas perjanjian lama dan perjanjian baru. Karmel didirikan di Gunung Karmel, nama yang menjadi gunung suci di Israel ya, sampai sekarang. Disitulah Karmel lahir sampai sekarang ke seluruh dunia. Holy Land, tanah suci, akan muncul di dalam hati kita ketika tanah itu menjadi tanah yang subur, tanah yang suci, untuk menerima Bunda Maria, untuk menerima Elia sebagai tokoh yang mewartakan kabar gembira. Kata-kata Elia seperti obor, seperti nyala api yang membakar. Saudara, itulah idealisme dari Karmel. Idealisme dari kita semua yang dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, seperti kata-kata Elia, seperti kata-kata Yohanes Pembaptis, seperti kata-kata Yesus. The power of the word of God. Tapi the power of silence. The salvation is about silence. Keselamatan adalah tentang apa? Tentang keheningan, tentang kesunyian. Ya. Saudara, saya yakin kalau kita mau selamat, kita bahagia, luangkan waktu kita untuk sunyi, untuk diam, untuk hening, untuk bergaul dengan Allah, untuk kontak dengan Allah. Setiap kali Anda mendengarkan, saya selalu mengatakan, saya nggak akan bosan-bosan mengatakan, selalu ambil waktu untuk hening dan sunyi. Karena Anda akan menemukan Kristus, menemukan keselamatan Anda sendiri. Menemukan jati diri Anda sendiri, menemukan jati iman kita sendiri, menemukan pengertian yang benar tentang keselamatan. Itulah keheningan, itulah Elia. Dan Karmel selalu menjadikan simbol-simbol dalam Karmel, Gunung Karmel, ya, kemudian Gunung Horeb, kemudian Sungai Kerit, kemudian burung gagak, malaikat, ya, janda Sarfat, simbolisme yang utuh di dalam pengalaman akan Karmel. Kemudian awan, ya. Ketika Elia berdoa, dia mampu mengatakan hujan tidak boleh turun. Ketika Elia berdoa, hujan turun. Ya. Elia adalah orang yang sungguh-sungguh bersatu dengan Allah. Kebersatuannya itulah yang membuat kita didengarkan Tuhan. Dan Tuhan memakai kita untuk menjadi alat keselamatan bagi orang-orang di sekitar Anda. Suami, istri, anak-anak, dan siapapun juga. Mari saudara, bergabunglah dalam spiritualitas Karmel. Masuklah dalam dunia keheningan. Keheningan adalah DNA-nya dari Karmel. Karena di sana kita berjumpa dengan Allah. Dalam hati yang hening, kita berjumpa dengan Allah. Semoga perayaan Hari Raya Elia ini menguatkan kita semua. Tuhan memberkati Anda semua. Dan berkat Elia hadir dalam diri Anda. Menyatukan Anda untuk semakin dekat dengan Tuhan. Lewat keheningan. Anda tidak akan menyesal kalau Anda hening, diam, sunyi. Ya, jangan takut untuk diam dan hening sunyi di rumah Anda. Tidak apa-apa. Sebisa mungkin, semampu mungkin, sebisa mungkin. Di mana keheningan itu juga membongkar akar-akar dosa dalam diri kita. Karena kita melihat dengan jelas rahmat Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sekali lagi, sebagai orang yang menghayati spiritualitas Karmel, dengan mendengarkan renungan saya, Anda saya bawa untuk masuk ke dalam spiritualitas Karmel. Keheningan. Ketika Elia ditanya, apa kerjamu Elia? Silu silatu sum pro domino Deo exercituum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Adil. Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Dan Tuhan akan melimpahkan rahmat yang besar seperti Elia. Diangkat ke surga dengan kereta berapi. Dan itulah kemuliaan, kekekalan, keabadian. Kebersatuan dengan Allah. Mari kita bekerja dengan penuh semangat untuk Allah, untuk sesama.
Tuhan memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang sakit, bagi Anda yang lemah, bagi Anda yang loyo, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.